Kita akan coba nih implementasiin bagaimana jadinya kalau ResNet 18 tadi yang harusnya secara dataset pakai buat ImageNet ya, yang dimensinya Hmm. 224 kali 224, jumlah kelasnya ada 1000, kita akan pakai Hmm. untuk MNIST dataset. Secara jumlah kelasnya Oh. lebih dikit ya, cuma 10 ya, 0,1 Hmm. persen ya. Jumlah datasetnya juga lebih dikit, cuma berapa puluh ribu. Kalau ImageNet itu ratusan ribu. Nah, ini kita akan pakai script yang sama seperti kita nge-training MNIST dataset pakai Vanilla CNN sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi kita define MNIST datasetnya, kita download datasetnya dari Google Drive. Nah, kita load datasetnya, cuman di bagian ini pada saat kita nge-load datasetnya, ya, di sini itu kita resize, Mas. Dataset Precise, MNIST oke. itu kan ukurannya cuma berapa? Jadi lupa saya. 32 kali 32 Eh, ya kalau nggak salah ya. Atau berapa ya? i- Pokoknya kecil kan? Nah, ini kecil, saya kecil, resize pokoknya. ukurannya jadi 224 kali 224 si MNIST datasetnya. Jadi setiap gambar yang ada di MNIST dataset, digit dataset, saya upscale ukurannya jadi 224 kali 224. Biar apa? Biar masuk ke model si apa namanya? ResNet 18. Karena secara input dimension si ResNet 18 required ukurannya 224 kali 224. Oh, originalnya 28 kali 28 ya. Si MNIST digit Oke. dataset. Makanya di sini di resize. Selebihnya sama, ya. Cuma di sini saya tambahin normalisasi ya, jadi 01. Selebihnya sama ini, saya load labelnya juga gitu ya, purchase di label encoder juga sama. Nah, kita cek, ini juga sama semuanya ya. Kita define dataset loadernya, kita pisah jadi 3 sama. Nah, di sini kita instantiate ulang seriesnet 18-nya jadi variabel model, kita taruh Oke. ke GPU, kita define optimizer dan loss-nya, terus di sini kita akan jalanin proses trainingnya dengan epoch sebanyak 10 Dulu. Hmm. dan kita lihat nih. Nah, bisa dilihat proses trainingnya lebih lama. Wajar karena networknya lebih gede ya. Oh, Sebelumnya kita cuma banyak. pakai 4 convolution layer kalau nggak salah ya. Inilah. Iteration per secondnya bisa nyampe 30 bahkan 50 iteration per second. Ini bayangin cuma 1, sekian iteration per second. Benar-benar. Kalau jumlah dataset trainingnya ada 50.000 data, gitu ya, per batch-nya ada 128 image, berarti kan kita bisa kalkulate tuh pakai kalkulator 50.000 dibagi 128. Nah, ada paling Tiga. tidak 390 iteration. Jadi kalau ini cuma 1,7 atau kita bulatin aja 2 iteration gitu ya per detik, untuk satu epoch dia butuh sekitar setengah, ya setengahnya dari ini mungkin kita bulatin 400 lah gitu ya. 200 detik. Itu baru satu epoch. Ah, 200 detik itu berapa menit ya? satu Hampir 4 menit setengah menit, ya. 3 menit, ya 4 menitan lah ya. 4 menit sekitar sih. Nah, 200 dibagi 60. Ya 3,3-an lah ya. 3 menit lebih. Nah, itu baru satu epoch. Kalau 30, 10 epoch berarti kan setengah jam ya. Lebih lama gitu ya. Tapi intinya itu memang konsekuensi ketika kita bermain-main dengan model yang ukurannya lebih besar. Sehingga ketika kita selanjutnya masuk ke model-model state the art seperti ResNet, TriniXT, Vision Transformer, atau EfficientNet, dan lain sebagainya yang ukuran modelnya itu sangat besar, eh, kita butuh waktu lebih lama untuk nge-training, terutama kalau kita pengen nge-training dari nol. Contohnya seperti ini. Jadi dataset MNIST-nya kita siapin, modelnya kita bangun, benar-benar posisi modelnya kosongan. Nah, ini kita training epoch by epoch sampai semuanya selesai. Ini enaknya enaknya apa kalau kayak begini ya? Kalau kita tujuannya buat riset ya bagus ya. Kita pengen reinvent sesuatu yang menemukan sesuatu kebaruan lah gitu ya. Kita kok customize struktur ResNet gitu ya. Dengan gaya kita, harapannya dengan dataset katakanlah ImageNet gitu ya. Performanya bisa bagus. Itu boleh tuh. Tapi
Kalau untuk tujuannya misalkan kita pengen manfaatin model ResNet untuk mendeteksi apa, nggak ada customization, nggak ada apa namanya custom tertentu Oh, gitu ya di struktur modelnya, tetap ah, aja gitu ya sama ResNet 18. Menurut saya jangan lakuin training dari nol seperti ini. Kenapa? Ngebuang waktu. oh Ini iya kalau benar ResNet sih. 18 setengah jam, bayangin Mas kalau ResNet 152 gitu ya, yang memang akurasinya lebih Ah, ah, tinggi. Mungkin butuh berjam-jam untuk selesaiin satu proses training. 10 epoch doang gitu ya. Belum tentu hasilnya ah, juga ah. bagus gitu ya. Nah, terus apa opsinya kalau memang tujuannya kita cuma pengen pakai model yang udah ada, contohnya ResNet 18, ResNet 152, EfficientNet ataupun Vision Transformer, yang struktur Hmm, modelnya gitu tuh gak akan modifikasi, pengennya tetap struktur modelnya kayak gitu. Tapi kita ingin pengen pakai untuk dataset yang kita punya gitu. Nah, jangan nge-training dari nol kayak gini. Terus apa yang harus kita lakuin? Nah, bagusnya kita lakuin yang namanya transfer learning. Itu lebih bagus transfer. karena Hmm, saving time. Kita nggak mulai dari nol. Kita mulai dari training dari model yang posisinya itu udah pinter gitu ya. Ada hmm, hmm, weight yang udah dia pelajari. Selanjutnya sisanya dia tinggal belajar custom data, image-image dari dataset custom punya kita. Yang ukurannya nggak sebanyak dataset originalnya. Contohnya dataset ImageNet yang ukurannya ratusan ribu gitu ya. Mungkin dataset kita hmm, hmm. per kelasnya aja nggak nyampe 1.000 gitu ya. Nah itu lebih baik Ini pakai apa namanya konsepnya itu transfer learning karena lebih transfer cepat nih. gitu. Nah itu nanti Gitu. jadi landasan buat masnya juga kalau nanti ada riset penelitian tentang apa namanya image classification atau object detection harus timbang-timbang dulu. Apakah kita pengen nyari kebaruan dari struktur modelnya, mau kita modif, mau tambahin apa gitu ya, atau kita pengen Hmm, cuma pakai doang gitu ya ke modelnya ya. dataset custom Hmm, yang hmm. kita punya. Kalau arahnya ke yang kedua, mending transfer learning. Tapi kalau memang kita pengen nemuin struktur model baru, ngedesain model yang ada gitu ya, kita custom dengan preferensi kita, ResNet, modifikasi apa gitu ya. Nah itu baru kita Hmm, lakuin training seperti ini gitu ya, dari nol. Nah karena ini trainingnya juga kayaknya bakal lama banget, jadi nggak akan saya lanjutin. Tapi masnya kalau penasaran mungkin bisa coba running sendiri. Saya sebelum-sebelumnya udah coba running, bahkan saya running hmm. dengan Epoch 30, nggak terjadi Oke. overfitting. Ya ada naik turun tapi nggak sadis sampai lossnya itu naik gitu ya. Oh, hmm. Nah ini surprisingly bisa kayak gitu gara-gara itu tadi keajaiban si skip connectionnya residual block. Nah bisa achieve Gimana? akurasi sampai 93-94% validation akurasinya. Jadi lebih tinggi dibandingin Vanilla CNN yang sebelumnya kita implementin gitu ya. Ini baru ResNet 18. Bayangin kalau kita pakai ResNet 152 gitu ya, mungkin akurasinya lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi tentu saja Ya, cost-nya betul. training time-nya lebih lama. Jadi ini saya Ah, akan stop. Nanti masnya kalau penasaran bisa coba running aja. Cuma kalau di collab, dia kayaknya udah lewat berapa jam itu apa sessionnya akan time out gitu ya. Maksudnya dia akan kayak coba reconnect oh, ulang gitu ya. Pernah ngalamin kayak gitu kan ya? Nah, benar-benar. itu karena waktu eksekusinya terlalu lama gitu ya. Jadi dia anggapnya udah ide. Nah, dia cut gitu. Nah, karena kalau di cut, training proses yang lagi jalan tuh biasanya ke stop gitu ya. Kayak gini. Jadi makanya tuh paling enak tuh udah di running kita 10 kali nih. Kita udah running selesai, klik aja run lagi. Dia tuh bakal nge-training dengan memori yang sebelumnya udah dia pelajari gitu ya. Jadi walaupun di sini tulisannya Oh, satu, sebenarnya dia mulai dari 11 gitu. Jadi kita bisa dia. rerun lagi di function call yang bagian ini. Tapi jangan di running dari bagian atas pas ngedefine modelnya ya. Kalau kita running dari Oh sini iya. modelnya nol lagi nih gitu. Ah, Kalau kita timpah instantiate lagi dari sini ya. Selama kita runningnya execute-nya di bagian sini, dia bakal nerusin knowledge dia yang sebelumnya. Nah, itu upaya kita barusan mempelajari secara sampai level dasar bagaimana si ResNet implementasiin di PyTorch. Bahkan kita coba training ke MNIST dataset.